Akhirnya lepaslah kepala Nadia. Saat itu seketika wajah Nadia berubah sangat seram. Halo sahabatku, bagaimana kabarnya? Berjumpa kembali dengan saya Saini di sini yang selalu setia menemani kamu dimanapun berada. Tentunya kali ini kita kembali membahas cerita horor, angker, arwah gentayangan, dan lain-lainnya. Adapun cerita horor kali ini berjudul Kuyang. Di salah satu desa terpencil yang ada di Pulau Kalimantan, tinggallah Pasutri, si istri bernama Nadia dan suami bernama Amin. Mereka ini dikaruniai dua orang anak yang sangat cantik dan sangat tampan. Seiring waktu yang terus bergulir, Amin malah tergoda dengan seorang janda anak satu yang tinggal persis di samping rumah mereka. Bagaimana tidak tergoda dengan sosok janda? Karena janda tadi pandai merawat wajahnya, pandai merawat tubuhnya, dan pandai merawat kulitnya, dan lain-lainnya. Sehingga yang namanya Amin penasaran dengan isi si janda dan berusaha untuk mendapatkan hatinya. Hampir setiap hari Amin mencoba mendekatinya, baik itu dengan cara memberikan suatu makanan ataupun dengan cara sangat perhatian kepada si janda, dengan harapan agar si janda juga menyukai dirinya. Dan janda anak satu itu bernama Wati. Namun sungguh di luar nalari, rupanya si janda juga tertarik kepada Amin. Wati sadar bahwa Amin sudah punya istri dan dua orang anak. Mungkin karena Wati lama tidak merasakan belayan dan hangatnya kasih sayang, hingga ia pun juga jatuh cinta kepada Amin. Pada suatu hari, tepatnya jam 4 sore, Amin pun nekat ke rumah Wati untuk mengungkapkan perasaannya yang sudah lama terpendam. "Dek, bolehkah aku ngomong sesuatu sama kamu?" kata si Amin. "Iya kak, ngomong apa? Silakan. Buat kakak, apapun itu selalu terbuka kak," jawab Wati. Mendengar ucapan Wati seperti itu, bagaikan lampu hijau buat si Amin. Sehingga tak segan-segan Amin langsung memegang tangan si Wati. "Sejujurnya, aku sudah lama tertarik kepadamu, dan aku juga sudah lama ingin memiliki dirimu untuk selamanya Wati. Dengan beribu-ribu kata cinta untukmu, maukah engkau menjadi milikku?" kata Amin. Tersenyum manis, Wati pun menjawab, "Kak, sebenarnya aku sangat sadar bahwa kakak itu sudah punya istri dan anak. Aku tidak bisa membohongi perasaanku. Entah kenapa, aku juga jatuh cinta kepadamu kak," jawab Wati. Hingga di sore hari itu, mereka pun langsung berpelukan. Bukan hanya berpelukan saja, tetapi mereka juga telah bersetubuh layaknya pasangan suami istri. Setelah melakukan tindakan yang sangat dilarang oleh agama, Amin pun izin pamit kepada Wati. "Dek, terima kasih banyak ya atas waktu yang telah engkau berikan hari ini. Semoga suatu hari nanti kita bisa disatukan dengan ikatan yang halal," ucap Amin. "Aku pun berharap seperti itu. Semoga kisah cinta kita ini direstui oleh Yang Kuasa," jawab si Wati. Setelah mereka berpelukan, akhirnya Amin pulang ke rumahnya. Di malam harinya, tepat di malam Jumat, istri sah yang bernama Nadia minta jatah kepada Amin. "Sayang, malam ini adalah malam Abdal. Apa kamu tidak mau menjalankan sunahmu?" kata Nadia yang saat itu rebahan di samping Amin. Namun karena Amin tadi sudah diberi jatah oleh si janda anak satu, tentu saja ajakan itu ditolak oleh Amin. Malahan Amin rebahan membelakangi Nadia, lalu membayangkan lagi waktu indah bersama Wati. Luar biasa sekali Wati itu. Bukan hanya wajahnya yang berparas cantik, kulitnya lembut, malah ditambah lagi ngebornya yang sangat luar biasa. "Belum pernah aku temui wanita yang sesempurna itu," kata si Amin dalam hatinya. Halah, tentu saja yang namanya pelakor, apalagi ingin memiliki Amin laki orang. Tentu saja Wati berusaha semaksimal mungkin untuk memuaskan Amin, agar Amin bisa pindah hati kepada dirinya. Jangankan gaya kupu-kupu terbang melayang, jurus elang pun pasti Wati pakai waktu itu. Oke, kita lanjut ke ceritanya.
Hari ke hari kini perilaku Amin drastis berubah kepada Nadia. Bukan hanya berubah dari sikap tak peduli, tetapi kebutuhan batin Nadia pun sudah tidak ada lagi. Justru Amin sering marah-marah kepada istrinya. Rupanya di balik semua itu adalah atas permintaan Wati agar Amin membuat skenario seakan Amin sudah tidak membutuhkan Nadia lagi. Selain itu, Wati pun menuntut agar secepatnya menikahi dirinya dan meminta agar si Amin menceraikan istrinya. Sekitar jam 1 dini hari, diam-diam Amin kembali menyelinap masuk ke rumah Wati untuk merundingkan hal yang tentunya bisa merusak kehidupan Nadia dan 2 orang anaknya. Kakak, hubungan kita ini tak terasa sudah hampir 3 bulan. Kenapa kakak belum juga menceraikan Nadia lalu menikahi aku? Aku gak mau kalau misalnya nanti kebobolan, terus bayi yang ada di perutku nanti gak ada ayahnya, kata si Wati. Sabar ya dek, saat ini aku belum mendapatkan celah untuk menceraikan Nadia. Tunggu momen yang tepat ya, jawab Amin. Iya kak, tapi kapan? Kalau kakak benar-benar cinta dan sayang kepadaku, tolong kak secepatnya ceraikan istrimu. Oke dek, mulai besok hari akan aku bikin Nadia semakin tidak betah di rumah, sehingga dirinya lah yang nantinya minta perceraian. Nah, kalau sudah begitu, maka tak segan-segan akan aku talak 3 dirinya dek, jawab si Amin. Hingga mereka langsung berpelukan dan kembali melakukan sesuatu yang harusnya tidak mereka lakukan, malah terjadi berulang kali. Setelah itu, Amin pun buru-buru ke rumahnya dan langsung tidur di samping Nadia. Besok paginya, Amin terbangun dengan teriakan histeris dari Nadia. Sayang, rupanya diam-diam selama ini kamu telah selingkuh di belakangku. Jawab dengan jujur, kamu selingkuh dengan siapa? Kamu sudah menodai pernikahan kita. Apa salahku selama ini kepadamu? Pantas saja selama ini kamu kurang memberi nafkah dan perhatian kepadaku. Rupanya kamu selingkuh, teriak Nadia di pagi itu. Amin pun buru-buru bangun lalu menjawab istrinya. Apa maksudmu menuduh aku selingkuh? Aku selingkuh dengan siapa? Lalu buktinya mana? Nah, ayo, mana buktinya? kamu laki-laki pembohong. 3 kamu sayang. Buktinya lihat di lehermu, tanda merah itu. Siapa yang melakukannya? Jawab jujur sayang, siapa wanita itu? Oh, jadi tanda merah ini. Oke. Mulai sekarang aku berkata jujur kepadamu. Jujur, aku memang selingkuh dengan janda anak 1, yaitu Wati, tetangga kita. Jangan merah dulu. Tanya kenapa? Apa alasannya? 1, karena Wati itu rasanya nano-nano, sedangkan kamu rasanya cuma 1, yaitu rasa asem. Jawab Amin. Mendengar seperti itu, tentu saja membuat Nadia merasa sangat terpukul. Hingga sambil menangis, ia pun memukul-mukul ke Amin. Memukulnya seperti ini. 3 kamu sayang. 3. Amin yang dipukul tadi merasa tenang-tenang saja karena dia memang sengaja untuk mencari celah agar istrinya minta cerai kepadanya. Namun ternyata harapan Amin yang ingin cerai dengan istrinya telah pudar sama sekali. Rupanya Nadia tadi bisa bersabar hati atas tingkah laku suaminya yang sudah selingkuh dengan janda anak 1. Baiklah sayang, aku sebagai istri yang mencintaimu, terlebih aku mempertahankan bahtera rumah tangga kita karena kita sudah punya anak 2. Namun tolong kamu kembali kepada keluarga kecil kita dan mohon tinggalkanlah selingkuhanmu itu sayang. Selain kesian dengan kedua anak kita, tindakan kamu yang selingkuh itu sudah sangat dibenci oleh Yang Kuasa. Kata Nadia. Di hari itu juga Nadia izin pamit meninggalkan rumahnya pergi ke tempat orang tuanya. Kata Nadia, dia berusaha untuk menghibur dirinya bersama keluarga yang berada di kampung sebelah.
namun demikian dia akan kembali lagi pada suatu hari nanti. Dan akhirnya di hari itu juga Nadia izin pamit meninggalkan rumahnya pergi ke tempat orang tuanya. Sesampai di tempat orang tuanya, Nadia pun menceritakan tentang rumah tangganya yang diambang kehancuran, terutama cerita bahwa suaminya telah selingkuh dengan janda anak satu. Kedua orang tua Nadia tentu saja merasa sangat terpukul atas tindakan Amin. Sebenarnya kedua orang tuanya menyarankan Nadia agar ia minta cerai saja kepada Amin, karena lelaki yang tak bertanggung jawab seperti Amin tidaklah baik buat putri mereka. Namun apa jawab Nadia? Nadia mengatakan bahwa dia yakin suaminya nanti akan kembali kepadanya dan suaminya nanti akan kembali ke jalan yang lurus. Namun rupanya Nadia tidak tinggal diam saja. Ia pun berusaha atau ikhtiar agar suaminya lengket kepadanya dan tidak akan selingkuh lagi. Dari situlah Nadia pun minta arahan kepada kedua orang tuanya agar suaminya bisa jatuh cinta sepenuhnya kepada dirinya. Mendengar keluh kesah dari sang anak, sang ibu pun minta izin kepada suaminya agar antara anak dan si ibu bisa berbicara empat mata. Setelah diberi izin, mereka pun masuk ke dalam kamar dan ngobrol sangat rahasia. Rupanya selama ini orang tua Nadia adalah sosok yang banyak ditakuti oleh orang, terutama ibu hamil dan perempuan lagi datang bulan. Setelah semuanya terbongkar, betapa kagetnya Nadia bahwa orang tuanya sendiri yang telah menganut ilmu hitam. Astagfirullahaladzim. Kenapa mama menganut ilmu hitam? Itu sangat dibenci oleh Allah, Ma. Kata Nadia. Ibunya pun menjawab, sebenarnya ilmu ini adalah ilmu turun-menurun dari keluarga kita. Dan sebenarnya ibu sudah lama ingin menurunkannya kepadamu, Nadia. Tahukah engkau, wahai anak ibu, bahwa ilmuku yang ini bisa membuat kamu abadi dan awet muda. Selain itu, keluargamu pun nantinya pasti akan selalu berkecukupan. Kalau kamu menggunakan minyak ini, siapapun pasti akan terpesona, bahkan suami pun pasti akan setia kepadamu, jawab orang tuanya. Iya, Ma, aku mau belajar ilmu ini. Aku mau agar suamiku kembali kepadaku. Tentunya aku juga mau awet muda, ucap Nadia. Hingga hari itu Nadia pun dikasih minyak kuyang yang nanti malam akan segera Nadia praktikkan. Setelah panjang lebar menjelaskan dan cara menggunakan minyak kuyang, akhirnya Nadia pun tahu cara menggunakannya. Malam harinya, tanpa sepengetahuan orang rumah, Nadia pun bergegas keluar rumah lewat dapur untuk mencari tempat yang aman buat melepaskan kepalanya. Setelah berada di bawah pohon besar, Nadia pun duduk di sela-sela akar, lalu mengambil minyak kuyang itu dan mengoleskannya ke leher. Akhirnya lepaslah kepala Nadia. Saat itu seketika wajah Nadia berubah sangat seram. Matanya hitam, wajahnya memucat seperti orang mati. Lidahnya pun memanjang sampai ke dagunya dan giginya pun ditumbuhi taring yang sangat tajam. Kepala yang terbang tadi rupanya dibarengi dengan jantung, hati, usus, dan ginjal. Nadia pun memperhatikan tubuhnya yang duduk tanpa kepala. Dirasa cukup aman, Nadia pun terbang untuk mencari mangsanya. Rupanya ilmu hitam itu cukup ampuh untuk Nadia, sehingga tidak butuh lama ia pun menemukan rumah warga yang di dalamnya itu wanita hamil tua dan siap untuk melahirkan. Kepala Nadia pun terbang ke bawah rumah lalu menunggu tetesan darah dari orang yang mau melahirkan. Setelah darah mulai berceceran dari bawah, Nadia pun langsung meminumnya dengan lahap. Merasa tidak puas dengan percikan darah saja, ia pun menjulurkan lidahnya. Hanya dengan menjulurkan lidah, maka orang yang melahirkan tadi langsung mengalami pendarahan hebat. Bukan hanya sampai di situ saja, bayi yang keluar pun seketika langsung mati. Esok paginya, maka terlihatlah pancaran kecantikan sosok Nadia.
Kulitnya pun menjadi putih dan mulus. Bentuk tubuhnya yang awalnya kurus kerimping seketika langsung berisi sehingga siapapun yang melihat Nadia pasti langsung terpesona. Dirasa ilmunya sudah sempurna, hari itu juga Nadia balik ke rumah untuk menemui suaminya. Setelah Amin melihat peras kecantikan Nadia, hatinya pun langsung bergetar hebat. Sayang, apa betul ini kamu? Tanya Amin takjub melihat istrinya. Sambil tersenyum, Nadia pun menjawab, Iya sayang, ini aku Nadia istrimu. Mulai sekarang, apa kamu masih berpikir untuk selingkuh dan meninggalkan aku? Tidak sayang, aku sudah lama meninggalkan Wati. Tahukah engkau, setiap hari aku selalu mengenangmu, jawab suaminya. Sebenarnya Nadia tahu kalau ucapan suaminya itu telah bohong, namun ia tidak memperdulikannya. Yang penting, mulai detik itu suaminya telah kembali kepadanya. 3 hari pun telah berlalu. Tiba-tiba Wati datang ke rumah Amin untuk minta pertanggungjawaban darinya. Oh, jadi karena Nadia pulang, lalu kamu mengabaikan aku begitu saja? Aku tidak mau tahu urusan. Pokoknya ceraikan istrimu secepatnya, lalu nikahi aku, jawab Wati plak-plakan di hadapan Amin dan Nadia. Tenang sayang, biar aku yang menghadapi mak lampir ini, ucap Amin pada Nadia. Hai mak lampir, jujur saja, sebenarnya dulu kamu telah memilik aku kan? Makanya aku jatuh cinta kepadamu. Lalu dengan tega mentelantarkan Nadia. Mohon maaf, ilmu pelitmu itu sudah tidak mempan, ucap Amin pada Wati. Apa kamu bilang aku mak lampir, hah? Laki-laki biadab kamu Amin. Sudah manis kamu dapatkan, lalu aku kau campakkan. Pokoknya aku tak terima. Cepat ceraikan dan usir Nadia dari rumah ini, teriak Wati langsung menyerang Nadia. Hingga keduanya pun terlibat perkelahian, saling menjambak rambut. Sesaat Amin melongo melihat kejadian itu. Lalu dengan sigap ia pun melerai mereka, lalu mendorong tubuh Wati hingga terjatuh. Biadab, sampai kapanpun aku tidak terima digidikan. Awas kamu Amin, akan aku laporkan kamu ke Kades, teriak Wati lalu meninggalkan rumah mereka. Nadia yang sudah cukup sabar selama ini, namun ketika mendapatkan serangan dari Wati yang dulunya sempat merebut suaminya pun tak akan tinggal diam. Hingga di malam harinya, buru-buru Nadia masuk ke dalam WC yang berada di belakang rumah mereka. Lalu mulai mengusapkan minyak koyak di seluruh lehernya. Wati, malam ini juga kamu harus mati di tanganku, teriak Nadia. Lalu kepalanya terbang menuju ke rumah Wati. Tidak diceritakan bagaimana penyerangan itu, namun diceritakan kembali kepada si Amin yang baru bangun dari tidurnya. Melihat istrinya tidak berada di sampingnya membuat Amin sangat khawatir. Buru-burulah ia ke dapur untuk mencari keberadaan Nadia. Namun di dapur itu Nadia tidak ada. Sampai di seluruh rumah, Amin pun mencoba mencari keberadaan istrinya, namun tak kunjung ditemukan. Akhirnya Amin kembali merasa was-was yang sangat mendalam. Jangan-jangan Nadia ke rumah Wati, bisik Amin kala itu. Sehingga Amin pun mengetuk rumah Wati. Tok tok tok, tok tok tok. Namun karena tidak ada jawaban dari dalam, ia pun mencoba membuka pintu yang memang saat itu pintu tidak terkunci. Setelah Amin melihat ke dalam rumah, betapa syoknya ketika melihat tubuh Wati terbaring kaku dipenuhi dengan darah yang sudah mengering di lantai. Wati, teriak Amin. Lalu dengan segera ia menghampiri mayat itu. Namun belum sempat menyentuh tubuhnya, tiba-tiba mata Amin teralihkan dengan sosok kepala yang saat itu nempel menggigit leher Wati. Seketika Amin mundur ke belakang dan berkata, Astagfirullahalazim, ya Allah, makhluk apakah kau? Teriak Amin. Namun kepala itu tidak ada merespon sedikit pun akan kehadiran Amin. Dengan perlahan Amin pun memperhatikan sosok apakah yang sudah melenyapkan nyawa Wati. Dengan teliti dan perasaan penuh dengan rasa takut, Amin pun memperhatikan sosok koyang itu. Rupanya
Sang kuyang pun dinyatakan mati karena sebagian dari mulutnya telah memakan bawang putih. Setelah diperhatikan lagi dengan cermat, Amin pun menangis sejadi-jadinya setelah melihat anting istrinya berada di kuping sang kuyang. Demikian sob cerita horor kali ini. Jangan lupa klik tanda like-nya dan bunyikan tanda notifikasi karena masih banyak cerita horor lainnya. Thanks for watching dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye.